Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya. Sebelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama kita katakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Hanya cuma saja katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu Tuhan, yang selama seminggu ini kami rasakan Tuhan. Kami bisa sama-sama berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau tuntun ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan yang siap memulai ibadah kita, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita katakan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau
saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang sekali kita kembali berjumpa di ibadah tengah minggu. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari yang indah ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang akan kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami semua ya Bapa, baik yang berada di kamar-kamar, di rumah-rumah Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan bekerja dimanapun kami berada ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, Kau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulutku ya Bapa, itu adalah semua perkataan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan, Engkau hadir ya Bapa, sehingga mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang susah Engkau hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Salam saudara-saudaraku, ada sukacita? Amin. Senang sekali sore hari ini saya kembali dipercaya untuk membawakan firman Tuhan. Sore hari ini kita akan membaca dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Ayat 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 4. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Ayat 7. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Ayat 8. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Ayat 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ya saudara-saudaraku, tema firman hari ini yaitu bersyukur. Setelah kita merenungkan firman Tuhan ini yang berjudul Kebajikan Allah, kita bisa merenungkan firman ini karena Tuhan begitu baik, kita selalu mengucap syukur. Dan tidak henti-hentinya untuk segala kebaikan Tuhan, mulut kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Coba kita buka di Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Kalau Tuhan kita baik, bagaimana kita membalas semua kebaikannya? Coba kita buka di Mazmur 116 ayat 12. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Amin. Iya. Kita membalas semua kebaikan Tuhan, yaitu dengan senantiasa kita memuliakan nama Tuhan dengan ucapan syukur.
Tapi kadang banyak juga dari kita mengucap syukur ketika keadaan kita berkelimpahan, ketika keadaan kita baik-baik saja, kita dapat mengucap syukur. Tetapi pada saat kita sedang susah, seakan kita sulit untuk mengucap syukur. Tapi saya yakin dan percaya kita sama-sama belajar, baik dalam keadaan susah, baik keadaan senang, kita selalu mengucap syukur. Amin, saudara-saudaraku. Seperti kita juga sering dengar cerita tentang Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anaknya. Jadi ketika itu setelah Tuhan Yesus selesai berkhotbah, banyak sekali pengikut-pengikutnya mengikuti dia, dan Tuhan Yesus tidak mau mereka pulang dalam keadaan kelaparan. Sehingga Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, adakah makanan? Lalu ketika itu ada seorang anak yang membawa bekal, yaitu 5 ketur roti dan 2 ikan. Kalau kita berpikir secara naluri, pasti 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan cukup untuk 5.000 orang, belum beserta wanita dan anak-anaknya. Tapi ketika Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus mengucap syukur. Maka mujizat pun terjadi. Sehingga orang banyak itu makan sampai kenyang, bahkan dari makanan itu dikumpulkan sampai 12 bakul. Sungguh ajaib. Dengan mengucap syukur, Tuhan Yesus mampu memberikan makan untuk 5.000 orang. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Iya, berawal dari ucapan syukur, mujizat terjadi. Jadi kita, saudara-saudaraku, jangan jemu-jemu untuk mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, maka mujizat pun akan terjadi. Dan kita juga ingat kejadian waktu Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Waktu itu 10 orang sakit kusta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi hanya 1 orang Samaria yang datang kembali kepada Yesus ketika telah sembuh dari kustanya. Kemana yang 9? Yang 9 itu pergi entah kemana. Karena dengan ucapan syukur, orang Samaria itu yang berbalik kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasihnya, dia bukan hanya menerima kesembuhan, tapi dia juga menerima berkat rohani. Coba kita lihat di Lukas 17 ayat 19. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata pada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Iya, jadi dia bukan hanya menerima berkat rohani, yaitu anugerah, bukan hanya menerima berkat jasmani, tapi dia juga menerima berkat rohani, yaitu keselamatan karena imannya. Nah, sekarang kita sama-sama mau belajar mengapa kita perlu mengucap syukur. Yang pertama yang saya pelajari dan kita sama-sama belajar, mengucap syukur itu ialah kehendak Allah. Coba kita buka ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, di dalam kita mengucap syukur, banyak hal-hal luar biasa terjadi dalam diri kita. Dengan mengucap syukur, kita akan menjadi kuat di dalam ketaatan. Coba kita buka di 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, amin. Yang kedua, hal yang luar biasa ketika kita mengucap syukur yaitu kita akan mendapat pelipat gandaan materi dari Tuhan. Amin. Coba kita buka ayatnya di Yohanes 6
ayat 11 sampai 12. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan bagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Yang kedua, bagaimana mengapa kita mengucap syukur? Yang kedua yang saya pelajari, ketika kita mengucap syukur, bahwa ada roh Allah di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Kita buka ayatnya di Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena ciri kehidupan orang beriman. Ketika kita mengucap syukur, itu menandakan bahwa kita orang beriman. Kita buka di Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 18. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Ya, orang Samaria itu tidak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan, bahwa dia adalah orang yang beriman. Yang keempat yang saya pelajari, mengapa kita perlu mengucap syukur? Mengucap syukur itu adalah pilihan dari hati kita, bukan suatu paksaan. Coba kita buka ayatnya di Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, waktu itu Nabi Habakuk walaupun di sekelilingnya mengecewakan, tetapi dia tetap bisa mengucap syukur. Perlu kita teladani, saudara-saudaraku. Ya, setelah tadi kita pelajari mengapa kita perlu mengucap syukur, sekarang sama-sama kita belajar bagaimana cara kita bersyukur. Yang pertama, ketika kita bersyukur, hati kita harus tenang. Coba kita buka di Mazmur 42 ayat 6. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dan gunung Misar. Iya, ketika cara kita bersyukur, hati kita harus tenang. Seperti yang pemazmur katakan. Yang kedua, cara kita bersyukur yaitu lewat puji-pujian. Coba kita lihat di Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Kita buka juga di Mazmur 30 ayat 13. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ya. Kita lihat lagi di Mazmur 33 ayat 2. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Ya, ketika kita bersyukur,
cara kita bisa lewat puji-pujian, kita dapat menaikkan syukur kita. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita bersyukur? Kita harus mengambil waktu untuk bersaat teduh, waktu khusus bagi Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita tidak lupa setiap hari kita bersyukur. Coba kita lihat di Mazmur 119 ayat 62. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Haleluya, luar biasa. Dengan kita mengucap syukur, Tuhan kita adalah menjadi hakim yang adil bagi kita. Amin, saudara-saudaraku. Memang kita tidak mudah untuk mengucap syukur setiap saat. Tapi kita ingat, Tuhan sendiri yang sudah memberi kita kelimpahan, berkat-Nya setiap hari. Masakan kita tidak mengucap syukur, kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Sore hari ini saya mau memberikan kesaksian tentang keluarga saya. Saat ini saya sangat bersyukur setelah 5 tahun kami menghadapi pergumulan. Pada hari ini pergumulan kami telah dijawab Tuhan. Doa-doa kami telah Tuhan kabulkan. Dan saya juga sangat mengucap syukur untuk semua yang telah mendoakan pergumulan kami. Untuk Bapak Gembala kami, Pak Andi yang tidak jemu-jemu mendoakan kami dan selalu mensupport, juga untuk Ibu Gembala kami juga sangat mengucap syukur atas perhatiannya kepada kami, juga untuk semua pendoa-pendoa syafaat, untuk semua pengerja-pengerja, baik pengerja muda, baik pengerja dewasa. Saya juga sangat mengucapkan terima kasih, juga seluruh jemaat, semua yang telah mendoakan pergumulan keluarga kami yang 5 tahun suami saya memperjuangkan haknya. Dan pada sore hari ini kami mengucap syukur kalau hal ini boleh kami peroleh. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu karena kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Ketika kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tapi Tuhan tetap membalas kebaikannya kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah melalui kesaksian saya ini, saya juga ingin semua jemaat bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Selama kita tidak miring ke kanan, miring ke kiri, kita tetap fokus pada Tuhan, kita tetap berserah, kita tetap setia, Tuhan pasti akan menjawab kita. Amin. Biarlah kesaksian ini menguatkan kita semua, buat saudara-saudara semua. Dan diakhiri khotbah saya sore hari ini, mari sama-sama kita belajar mengucap syukur dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, kita tidak lupa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Mari sama-sama saudara-saudaraku kita responi firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami boleh dengar sore hari ini Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa kami harus bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun yang sedang kami alami. Baik keadaan susah maupun senang ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar ini
berbuah, berakar Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat bagi orang banyak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpuji-pujilah namamu, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan. Sama-sama kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01000 300 566. Saya ulangin kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01000 300 566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kita mengucap syukur kalau pada sore hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Ibu Ripayatki pada sore hari ini. Terima kasih kau berkati pelayanan Tuhan Yesus, bahkan apapun yang mereka kerjakan Tuhan yang semuanya membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Sebentar tiba saatnya kita akan berdoa syafaat pada sore hari ini. Mari siapkan hati kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kembali sore hari ini kami mengucap syukur Bapa buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami tercinta, gereja SABC di Kota Serang ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, bahkan Kau berkati hamba-Mu, Pak Gembala kami, Pak Andi, Besta Bu Enda Tuhan Yesus. Kau berkati segala usaha pekerjaan mereka Bapa. Bahkan anak-anak yang juga Lukas dan Novana diberkati dan usaha dan bisnisnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami Tuhan Yesus. Siapapun itu Tuhan Yesus, Kau berkati mereka Bapa. Baik tim pendoa syafaat, Kau berkati semuanya Tuhan Yesus. Bahkan juga semua Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang aktif di gereja kami Tuhan Yesus, Kau berkati mereka dengan luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk ruko ini Bapa. Engkau mengurapinya dari muka belakang, samping kiri, atas bawah semuanya Tuhan Yesus, dari lantai dasar sampai lantai atas. Semuanya diberkati, diurapi Tuhan Yesus. Segala roh-roh yang tidak berkenan dari Engkau Tuhan Yesus, apapun itu namanya, orang-orang Kau di tempat ini, roh teritorial, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami bawa doa untuk anak-Mu Tuhan Yesus yang saat ini dalam kandungan tubuh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk anak-Mu Kristianto Lamhot ya Bapa, yang saat ini dia masih mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan anak-Mu ini Tuhan Yesus. Biar Engkau Allah yang menyembuhkan dia Tuhan Yesus. Kau berikan ginjal yang baru Bapa, sehingga dia Tuhan Yesus boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak kami yang tercinta Fioren Nicholas Hari Bapa. Dia juga yang saat ini sedang mengalami sakit varikokal Tuhan Yesus. Biar Tuhan kau urapi anakmu ini Tuhan Yesus. Kau berikan kesembuhan ilahi dari surga Bapa. Sehingga dia Tuhan Yesus boleh menerima kesembuhan yang dari Engkau Bapa. Kami tolak segala operasi, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan dia Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan yang semua diberkati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk anakmu Dominikus Laking Flores Tuhan Yesus yang saat ini dia sedang mengalami tumor di kepala Bapa. Bila Tuhan kau jamah Tuhan Yesus kalau tumor Bapa, sehingga tumor ini bisa benar-benar hilang di dalam di kepalanya Bapa. Kami di dalam nama Tuhan Yesus, biar dia bersaksi Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sudah menyembuhkan penyakit tumor Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anakmu Ibu Kasyati yang ada di Jawa Bapa, yang saat ini dia sedang mengalami penyakit stroke Bapa. Biar Tuhan kau lawat dia Bapa, sembuhkan dia Tuhan Yesus dari penyakit stroke ya Bapa, sehingga dia Tuhan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Kasyati ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anakmu Ibu Ilo Metasade Tuhan Yesus yang saat ini dia juga sedang mengalami kelemahan tubuh, dia sedang diabetes Tuhan. Biar Tuhan kau pulihkan, kau sembuhkan dari diabetes Bapa, sehingga diabetes Yesus boleh kembali normal seperti sedia kala Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Ilo ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk anakmu Letda Evan Tuhan Yesus yang saat ini dia masih bertugas di Papua sana Tuhan. Kau berkati dia dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan Yesus. Kau jaga, kau lindungi bahkan di dalam tugas Bapa. Kami tolak peluru nyasar, kami tolak niat orang jahat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk anakmu Ibu Leli Harepa yang Tuhan Yesus, yang rencana dia masih ingin menjual tanahnya yang dia di NTT sana Tuhan Yesus. Biar Tuhan mengurapi tanah ini Bapa. Bahkan kau kirimkan untuk orang-orang untuk membeli tanah ini Bapa, sehingga tanah ini boleh terjual dengan harga yang tertinggi Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk rencana pembangunan rumah ibadah gereja kami Tuhan Yesus. Engkau yang beracara di pembangunan gereja ini Tuhan Yesus. Biarlah kau permudah segala surat-surat perizinan Tuhan Yesus, sehingga pembangunan itu segera dimulai Bapak, sehingga kami Tuhan bisa memiliki gereja sendiri Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga Tuhan Yesus berdoa sore hari ini untuk bangsa dan negara kami tercinta Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pandemi ini Tuhan Yesus sudah begitu landai Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Kau berkati Tuhan Yesus juga ekonomi bangsa kami Bapak, sehingga ekonomi bangsa kami boleh kembali bangkit Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kan Kau juga memberkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi beserta makhluk amin Tuhan Yesus. Berkati dia bersama jajarannya Bapak, bersama para menteri, para wali kota, gubernur, bahkan sampai tingkat RT, RW di tempat di mana kami tinggal Tuhan Yesus. Kau berkati mereka semua Tuhan Yesus. Bila Kau urapi mereka semua Tuhan Yesus. Mereka Tuhan boleh bekerja dengan takut akan Engkau Bapa, sehingga negeri kami boleh dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Negeri kami maju, diberkati senantiasa di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa kami, ucapan syukur kami Tuhan Yesus kepada Engkau Bapa. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, hamba telah mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan doa syafaat dari hambanya, dan sebentar kita akan berdoa berkat. Mari kita arahkan hati kita dan kita aminkan setiap berkat yang Tuhan berikan. Mari kita angkat kedua tangan kita memperoleh berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di